Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena terus saja memberi kita peluang untuk menambah ilmu demi kesempurnaan akidah dan cara ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan topik pada pagi ini sangat penting, yaitu i'tikaf pada 10 akhir dari bulan Ramadan, yang merupakan pelajaran yang terakhir dari buku ini. Kita telah mempelajari 3 siri terakhir dari buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 3. 3 topik terakhir, sebab ketiga-tiganya ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Minggu hadapan insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah, kita akan berbalik menyambung pelajaran sebelumnya. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, sungguh banyak hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyebut tentang kelebihan atau keistimewaan i'tikaf pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Antara lain, Ustaz bawa 2 hadis sahih di sini. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Ustaz terjemahkan dulu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi beriktikaf pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan setiap tahun sehingga baginda wafat. Kemudian diteruskan sunnah tersebut, sunnah i'tikaf 10 Ramadan terakhir, diteruskan oleh istri-istri baginda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, dari istri baginda yang lain pula, Safiyah. An Safiyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid fil ashr al-awakhir min Ramadan. Fa ataituhu azuruhu lailan wa indahu azwajuh.
daripada Safiyah radhiyallahu anha bahwa Nabi beriktikaf di masjid pada 10 Ramadan yang terakhir. Aku datang menziarahi baginda pada waktu malam, dan di sisi baginda ada beberapa orang isterinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukuplah dengan dua dalil ini membuat kita sungguh yakin akan adanya syariat i'tikaf. Kita langsung saja kepada penjelasan. Mukaddimah dulu. Dan mukaddimah ini penting. I'tikaf adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dilupakan oleh kebanyakan umatnya. Betul? Tidak banyak orang i'tikaf. Jangankan wanita, lelaki pun ada yang tak pernah i'tikaf. Lebih-lebih lagi pada 10 Ramadan terakhir. Sebab sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang menyibukkan diri 10 Ramadan terakhir dengan persiapan menghadapi hari raya. Buktinya, penuh masjid, malah melimpah sampai ke jalanan pada 10 pertama Ramadan, kedua sampai setengah. 10 Ramadan yang terakhir tinggal 3 saf, 4 saf. Tarawih saja tak datang, apalagi i'tikaf. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan itu. Itu keadaan Ramadan yang telah berlalu 10-20 tahun yang lalu. Tapi akhir-akhir ini orang dah banyak ilmu sehingga ada yang sudah melibatkan diri dengan i'tikaf. Kalaulah madrasah qiyamul lail. Madrasah qiyamul lail maknanya kalaulah sekolah qiyamul lail kita sepanjang malam. Maaf, setiap malam. Kalau madrasah qiyamul lail adalah madrasah yang bersifat umum untuk mendidik rohani atau tarbiyah rohaniyah. Sebabnya kita qiyamul lail setiap malam, sepertiga akhir malam. Begitu yang dilalui oleh orang-orang beriman sepanjang tahun. Maka madrasah i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan adalah sebuah madrasah khusus, madrasah khasah, sebagai ujian terakhir bagi setahun amalan orang-orang yang beriman. Apalagi ia dilakukan bersama puasa pada siangnya dan qiyam pada malamnya, diisi dengan tarawih, witir, tadarus pada malamnya. Itu sekedar gambaran apa itu i'tikaf. Walaupun sungguh banyak dari kalangan umat Nabi Muhammad yang melupakan syariat tersebut. Nah, mula tahun ini hidupkan kembali sunnah yang hampir sudah dilupakan
atau sudah dimatikan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, siapa yang menghidupkan balik sunnah-sunnahku yang telah dilupakan oleh orang ramai, lalu dihidupkan balik, dia akan mendapat ganjaran 50 ganda. Ganjaran pahala. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna i'tikaf. Hadirin dan hadirat, walaupun topik kita sebelum ini ketika membahas semat Ramadan, telah pun kita sentuh tentang i'tikaf. Tetapi apa yang Ustaz tulis di dalam buku ini, dia lebih detail lagi. Apa makna i'tikaf? Apa dalil-dalilnya? Apa hukum i'tikaf? Apakah ia hanya untuk lelaki saja tapi juga untuk perempuan? Bila waktunya? Apa syarat-syarat i'tikaf? Apa adab-adab i'tikaf? Apa larangan-larangan yang mesti dijauhi ketika i'tikaf? Di mana tempatnya i'tikaf? Bolehkah di surau? Bolehkah dibuat di rumah? Ini semua akan dibahas dalam kesempatan pagi ini. Pertama, apa makna i'tikaf? I'tikaf maknanya kita berada dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri semata-mata karena Allah. Adapun i'tikaf terakhir 10 terakhir bulan Ramadan dengan maksud berdiam diri di dalam masjid bermula dari petang 20 Ramadan masuk ke malam 21 hingga pada malam Idul Fitri atau pada pagi Idul Fitri. Itu makna asal i'tikaf 10 akhir bulan Ramadan. Berada di dalam masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat ya, ini i'tikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bermakna tidak boleh i'tikaf kurang dari masa tersebut. Ustaz sudah sebut sebelum ini. Asal i'tikaf boleh sepanjang tahun. Hari apapun, bulan apapun. Berada hatta beberapa minit di dalam masjid atau surau. Syaratnya ada niat mendekatkan diri pada Allah, sudah dikategori dalam i'tikaf. Cuma kita tak nafikan bila i'tikaf dilakukan pada 10 Ramadan terakhir, itu yang the best. Itu tidak memberi makna apabila kita i'tikaf pada bulan-bulan lain tidak sah. Sah. Ustaz buat contoh. Andai kata kita pulang nanti ke kampung halaman, yang memakan masa kadang-kadang 5 jam, 7 jam, 3 jam. Lalu kita singgah mana-mana masjid dalam perjalanan atau surau.
ambil wudu, masuk masjid, salat 2 rakaat, tahiyatul masjid, atau untuk salat jamak zuhur asar atau maghrib isya, masuk masjid niat i'tikaf. Walau hanya 15 minit, ganjaran i'tikaf sudah dapat. Tetapi bila kita singgah ke masjid hanya sekedar untuk buang air, kemudian sudah buang air, ingin rehat dalam masjid, lalu tidur, tak dapat pahala i'tikaf. Sebab itu bukan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun itu tidak salah, tapi kita sedang bercakap tentang makna i'tikaf. Tapi orang pertama tadi, walaupun dia sudah buang air, besar ke kecil, dia ambil wudu, dia masuk dalam masjid atau surau, salat beberapa rakaat, tak kiralah apa salat. Niat ketika masuk, aku i'tikaf dalam masjid ini lillahi ta'ala. Dah cukup dah. Walau hanya 10 minit. Walaupun kemudian dia rehat agak setengah jam sambil tidur setelah salat 2 rakaat, tapi ada niat, sudah dapat ganjaran i'tikaf. Yes, itu maksudnya. Adapun dalil-dalilnya sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 187. Kita dah sebut semalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan kamu campuri istri kamu sedangkan kamu i'tikaf di dalam masjid. Satu. Yang kedua, hadis tadi kita dah bawa. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dan yang ketiga, dalilnya ijma' ulama, kesepakatan para ulama. Tidak ada yang membantah bahwa syariat i'tikaf itu memang wujud. Okey. Sekarang kita berpindah kepada hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf terbagi 2. Kadang-kadang sunat, termasuk i'tikaf pada bulan Ramadan, 10 terakhir. Termasuk i'tikaf bila kita singgah di mana-mana masjid atau surau ketika haluan balik kampung atau pulang dari kampung. Sebagaimana yang Ustaz ceritakan tadi. Hukumnya sunat. Kadang-kadang hukumnya wajib bila kita bernazar. Cuma nazar ini ada 2 jenis. Ada namanya nazar mutlak, ada namanya nazar muallaq. Nazar mutlak iaitu kita sebut dan bernazar dalam hati, saya ingin i'tikaf 3 hari lah dalam bulan 10 Ramadan terakhir. Kita sebut niat bernazar untuk i'tikaf selama 3 hari pada 10 Ramadan terakhir. Bila ada niat dan disebut pula bernazar tanpa dikaitkan dengan apa-apa hajat, itu namanya nazar mutlak, wajib dia i'tikaf
selama 3 hari. Adapun nazar yang kedua, nazar muallaq. Bila sembuh anak saya dari corona, yang sekarang barangkali anak atau cucunya sedang diuji positif corona, COVID-19. Andai kata cucu saya ini selamat, saya bernazar iktikaf selama 3 hari di dalam masjid pada 10 Ramadan terakhir. Dia dah jadi wajib. Itu namanya nazar muallaq. Muallaq ini ada kaitannya dengan satu-satu peristiwa. Tapi andai kata cucunya tak sembuh, tidak wajib. Sebab dia ada sebut, jika cucu saya sembuh, saya bernazar akan iktikaf selama 3 hari. Dia jadi nazar wajib. Sebab dia jadi iktikaf wajib. Sebab dia adalah bernazar. Nah, yang kedua pembahasannya tentang hukum wanita iktikaf. Hukum iktikaf wanita sama dengan hukum iktikaf laki-laki. Berdasarkan hadis Safiyah di atas. Aku pernah mengunjungi Rasulullah yang sedang iktikaf pada 10 Ramadan yang terakhir. Dan aku lihat istri-istri Rasul juga yang lain sebahagiannya ikut serta iktikaf. Tentu saja dalam hal ini iktikaf untuk wanita ada 2 syarat. Kalau dia seorang gadis, dia mesti mendapat izin dari ayahnya, orang tuanya. Yang kedua, pemergian wanita iktikaf ke masjid mesti tidak menimbulkan fitnah. Maknanya selamat. Kalau menimbulkan fitnah, dilarang. Sebab ada satu kaedah dalam agama. Dar'ul mafasidi muqaddam ala jalabil masalih. Menolak kerosakan hendaklah didahulukan daripada mendapat kebaikan. Betul? Iktikaf mendapat kebaikan. Tapi kita sebagai seorang wanita, seorang diri di masjid tersebut dan tidak merasa aman daripada diganggu, better jangan iktikaf. Boleh tak kami buat iktikaf di rumah Pak Ustaz? Nanti kita akan jawab soalan itu. Nah, sekarang timingnya, bila waktunya Pak Ustaz? Iktikaf dihukumkan sah pada waktu apapun sepanjang tahun. Tadi Ustaz dah sebut, bukan hanya bulan Ramadan. Sepanjang tahun. Sebagaimana umrah boleh sepanjang tahun. Tapi haji, dia terbatas bulan haji hanya 3 saja. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Haji terbatas. Tapi umrah sepanjang tahun. Boleh umrah. Begitu juga iktikaf. Sepanjang tahun boleh iktikaf. Pada bulan apa? Siang ke, malam ke? Sebab ada riwayat yang baginda juga iktikaf pada 10 pertama bulan Syawal. Ada yang mengatakan 10 terakhir bulan Syawal. Nabi juga iktikaf. Yang kedua, untuk iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan,
Nabi masuk pada hari 20, malam 21, dan Nabi keluar dari masjid pada malam atau pagi hari raya Idul Fitri. Nabi tidak keluar kecuali bila ada keperluan yang mendesak atau emergency. Beruduk, buang air, makan, dan yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhiri i'tikaf terakhir 10 terakhir bulan Ramadan, sama ada malam atau pagi Idul Fitri. Nah, sekarang syarat-syaratnya. Bila i'tikaf itu baru sah? Pertama, orang yang i'tikaf mesti orang Islam. Sama ada Muslim atau Muslimah. Sebab i'tikaf adalah ibadat. Ibadat pula memerlukan niat. Macam mana orang kafir ingin berniat? Sedangkan mereka tidak percaya yang wajib disembah itu hanya Allah. Syarat yang kedua, mumayyiz, berakal dan mumayyiz. Bukan sekedar berakal. Anak-anak walaupun belum balik boleh i'tikaf. Tapi mumayyiz, anak yang boleh membezakan baik dan buruk, itu umurnya minimal 7 tahun. Dan yang ketiga, niat. Itu syarat sahnya i'tikaf. Sebab i'tikaf itu ibadat. Kata Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, syarat niat ini tidak ada khilaf seorang pun para fuqaha. Semuanya sepakat mesti niat. Adapun yang keempat syaratnya puasa. Para ulama berbeza pendapat tentang syarat ini. Hanya tidak dinafikan bahwa i'tikaf pada waktu siang sambil berpuasa adalah lebih afdal. Sedangkan i'tikaf pada waktu malam memang itu bukan waktunya puasa. Ringkasnya, puasa tidak menjadi syarat sahnya i'tikaf. Sekarang kita berpindah kepada adab-adab i'tikaf. Sebelumnya Ustaz ingin beritahu, kalau i'tikaf itu seorang laki-laki, dia dipanggil dengan mu'takif. Laki-laki yang sedang i'tikaf. Kalau wanita, mu'takifah. Kalau wanita, seorang diri yang salat, namanya munfaridah. Sedangkan laki-laki munfarid, salat sendirian. Demikian jugalah tentang i'tikaf. Kalau laki-laki dipanggil mu'takif, kalau yang i'tikaf itu wanita dipanggil mu'takifah. Orang-orang yang mengiktikaf sama ada mu'takif atau mu'takifah, hendaklah akur dengan adab-adab berikut, yaitu mengisi iktikafnya semampu yang boleh, siang ataupun malam dengan salat sunat, tilawah Al-Quran, berzikir, berselawat, menuntut ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis, banyak membaca buku-buku agama, dan lain-lain. Jangan hanya tidur saja. Yang kedua, mu'takif, hendaklah menjauhkan diri dari segala perkara yang tidak ada gunanya, sama ada perkataan atau perbuatan.
Laki-laki atau wanita yang sedang iktikaf, jauhi daripada perkara-perkara yang tidak berguna. Bercakap, bersembang tentang hal-hal keduniaan. Apalagi bersembang tentang perkara politik. Padahal sedang iktikaf, jauhi. Jangan bercakap perkara-perkara tersebut. Apalagi sampai mengumpat. Perbuatan itu saja dilarang di luar iktikaf, apalagi dalam iktikaf. Ingat ya, apabila kepenatan lalu rehat, lalu tidur, tidak salah. Dan itu tidak membatalkan iktikaf. Itu adab-adabnya. Sekarang larangan-larangannya. Pertama sekali larangan ketika iktikaf adalah jima'. Mengadakan hubungan kelamin dengan isteri. Walaupun perkara ini tak pernah kita fikirkan akan mengadakan hubungan kelamin di dalam masjid. Di dalam rumah saja kita tak akan lakukan kecuali dalam bilik yang tertutup. Namun demikian, para ulama atau ijma' ulama, bila jima' dalam masjid, dia tidak menimbulkan kafarat. Kafarat jima' di dalam bulan Ramadan itu dilakukan pada waktu siang. Yang kafaratnya memerdekakan seorang hamba, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin, itu kafarat bagi yang jima' di siang Ramadan. Tetapi yang jima' sedangkan dia iktikaf di masjid, batal iktikafnya, tapi kepada mereka tidak dibebankan bayar kafarat. Tetapi ada pandangan dari seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Syakra. Andai kata di dalam masjid suami isteri berpelukan atau bercium-ciuman, bersentuhan, atau mengeluarkan kata-kata rafas yang boleh menimbulkan birahi, kesemuanya tidak membatalkan iktikaf. Yang membatalkan itu jima'. Minta maaf, kita bila bercakap tentang hukum hakam agama tak boleh segan-segan. Cakap apa adanya. Yang kedua, juga dilarang keluar masjid sesuka hati. Tak bersembang, apalagi keluar masjid untuk merokok. Sangat tidak wajar. Kecuali bagi orang-orang yang emergency. Mesti, kalau tidak, barangkali dia akan kencing dalam masjid, barangkali dia akan berak dalam masjid. Yang macam itu tuh keluarnya dimaafkan, dibolehkan. Nah, sekarang tentang tempatnya. Di mana Pak Ustaz kita sepatutnya iktikaf? Para fuqaha berbeza pendapat tentang tempat atau masjid yang sah dilakukan iktikaf. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal kata mereka sah iktikaf dalam masjid yang dilakukan di dalamnya salat wajib yang 5 secara berjamaah. Termasuk di surau yang ada di taman-taman, walaupun surau tersebut tidak ada salat Jumaat. Boleh. Sebab itu tempat khas. Tetapi seseorang yang ingin iktikaf di salah satu unit, di pejabatnya, di kantornya,
biasanya digunakan untuk salat zuhur, salat asar ketika bekerja. Itu tidak boleh. Sebab tempat itu tidak senantiasa dibuat salat berjamaah. Kecuali hanya zuhur dan asar. Maghrib tak ada orang, isyak tak ada orang, apalagi subuh. Tidak sah. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i dan Abu Daud, Imam Syafi'i dan Daud sah i'tikaf di dalam semua masjid karena tidak ada dalil sahih yang menentukan masjid tertentu. Ustaz pernah sebut hadis sahih riwayat Imam Bukhari, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ustaz dah jelaskan sebelum ini. Berdasarkan hadis tersebut, para fuqaha berbeza pendapat. Tidak sah i'tikaf selain 3 masjid itu. Pendapat yang kedua, sah i'tikaf walaupun di luar 3 masjid itu, sebab mereka memahaminya secara kontekstual, bukan tekstual. Mereka yang terikat dengan teksnya hadis, tiada i'tikaf kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram Makkah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Mereka memahami secara teks. Dan pendapat ini tidak kuat, kata Mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Sebab kata beliau, sabda Nabi tersebut hanya ingin menyatakan afdaliyah. Tidak ada i'tikaf yang lebih afdal dari 3 masjid tersebut. Sebab kelebihannya, sekali salat dalam Masjidil Haram sama dengan 100,000 kali kita salat di tempat yang lain. Sekali salat dalam Masjidil Nabawi sama dengan 1,000. Sekali salat dalam Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 250. Kelebihan itu tidak terdapat dalam Masjid Istiqlal di Jakarta, masjid yang paling besar. Tidak terdapat kelebihan itu dalam Masjid Negeri Selangor. Tidak terdapat kelebihan itu dalam Masjid Negara di Kuala Lumpur. Itu tidak bermakna bila kita salat, bila kita qiyam di Masjid Negara, Masjid Negeri, Masjid Istiqlal, lalu i'tikaf kita tidak sah. Tidak. Ini pendapat yang lebih kuat. Adapun itu sebabnya menurut Imam Asy-Syafi'i, jangankan masjid, di surau pun yang tidak ada Jumaat sah. Sebab tempat itu memang dijadikan sebagai tempat salat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Asy-Syafi'iyah berpendapat, ini pengikut Imam Syafi'i, yang paling afdal adalah masjid yang didirikan salat Jumaat. Betul lah. Sebab kita tak perlu keluar dari surau untuk pergi ke masjid yang lain yang ada salat Jumaat. Jadi apabila kita i'tikaf di sana, didirikan salat Jumaat, apakah dipanggil masjid atau surau Jumaat, itu lebih afdal. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau i'tikaf semuanya dalam masjid yang didirikan Jumaat di dalamnya. Dan karena jamaah di dalam masjid tersebut lebih ramai. Nah, yang terakhir, yang keempat. Apa dia? Tentang tempat. Pak Ustaz, saya ada rumah 7 bilik. 1 bilik kami khaskan untuk salat berjamaah keluarga.
Boleh tak kami iktikaf dalam ruangan tersebut, unit tersebut? Jawabnya tidak boleh. Jawabnya tidak boleh. Itu yang dipanggil dengan Masjidul Bait, masjid rumah. Majoriti ulama fiqh, yaitu jumhur, berpendapat tidak sah wanita iktikaf dalam masjid rumahnya. Juga laki-laki tidak sah. Wanita juga tidak sah iktikaf di dalam masjid rumahnya, karena ia tidak termasuk ke dalam istilah masjid. Dan menurut riwayat yang sahih, bahwa isteri-isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di dalam Masjid Nabawi. Mereka tidak iktikaf di dalam masjid. No. Kesimpulan. Pertama, iktikaf 10 Ramadan yang terakhir sangat digalakkan. Karena dengan demikian, besar harapan kita akan mendapat Lailatul Qadar. Walaupun Nabi ada sebut, Lailatul Qadar sangat diharapkan pada malam-malam ganjil. Tapi Ustaz Pedah sebut sebelum ini, beribadatlah sama ada malam ganjil atau malam genap. Sebab segala usaha dan kesungguhan kita tidak akan sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dapat ke Lailatul Qadar, tak dapat, tetap ibadat kita mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dan layak mendapat ganjaran. Yang kedua, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadilat i'tikaf 10 Ramadan terakhir seperti fadilat 2 kali mengerjakan haji dan 2 kali mengerjakan umrah. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, bagi kita yang belum pernah i'tikaflah walau hanya sehari dalam bulan Ramadan, terutama 10 Ramadan yang terakhir. Sebab ada kaedah menyebut, ma la yudrak kullu la yutrak jullu. Apa yang kamu tidak dapat lakukan keseluruhannya, jangan pula ditinggalkan seluruhnya. Yang kita ingin bersedekah, infak, tak dapat infak, sedekah, wakaf ribu-ribu ringgit, sedekahlah, wakaflah, sumbanglah beratus-ratus ringgit. Tak dapat beratus ringgit, puluhan ringgit. Tak dapat puluhan ringgit, walau 5 ringgit, 2 ringgit. Itu maksudnya, ma la yudrak kullu la yutrak jullu. Apa yang tidak dapat dilakukan keseluruhannya, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Cantik. Agama kita sungguh cantik. Baik. Seperti biasa,